Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajaran firman Tuhan. Dan saya percaya sore hari ini kita akan sangat diberkati. Topik yang akan kita bahas adalah kita akan belajar tentang imannya Tuhan Yesus. Ya betul, kita akan belajar tentang iman yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara bertanya-tanya, Yesus kan Tuhan. Kenapa dia masih perlu memiliki iman? Kenapa dia pasti perlu menggunakan iman? Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bukan hanya supaya dia bisa mati di kayu salib berkorban ganti kita, tapi supaya dia bisa menunjukkan seperti apa harusnya seorang itu hidup untuk menyenangkan Tuhan. Di salah satu bagian di Alkitab dikatakan, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan waktu Tuhan Yesus dibaptis dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hidup Yesus adalah hidup yang menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Bapanya. Oleh sebab itu hidup Yesus adalah hidup yang dijalani oleh iman. Tapi sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara, saya mohon kerjasamanya yang diberkati lewat pelayanan firman Tuhan ini. Bisa like, bisa share, dan juga nanti waktu kami upload di YouTube bisa subscribe dan juga menyalakan notification bell sehingga bisa mendapatkan informasi setiap kali ada video yang di-upload. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan pembahasan ini. Bapa di sorga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan kami juga bisa menjadi pelaku firman dari apa yang kami dengar sore hari ini. Urapi hamba-Mu supaya isi hati-Mu yang disampaikan, dan urapi telinga rohani kami supaya kami mengerti dan bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi, topik kita atau tema kita sore hari ini adalah imannya Tuhan Yesus. Kita akan belajar seperti apa iman yang Yesus miliki. Di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus itu memimpin kita di dalam iman. Nah, Tuhan Yesus memimpin bukan hanya dengan teori. Tuhan Yesus menunjukkan iman seperti apa yang harusnya kita miliki. Dan iman itu dia praktekkan. Nah, ada satu prinsip, Allah selalu bekerja berdasarkan apa yang dia tetapkan. Jadi Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu, sementara Tuhan sendiri tidak melakukannya. Jadi dia mengikatkan dirinya dengan prinsip yang dia tetapkan. Dan salah satu prinsip Allah adalah kita harus mengerjakan segala sesuatunya oleh iman. Katakan oleh iman. Sehingga selama Tuhan Yesus di muka bumi ini, semua mujizat yang dia lakukan di dalam iman. Bahkan salah satu bagian Alkitab berkata bahwa dia juga beriman Allah akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi bukan karena mentang-mentang, mentang-mentang dia anak Allah makanya dia bisa melakukan mujizat. Kalau karena itu artinya kita mustahil melakukan mujizat karena kita cuma manusia biasa. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa waktu kita beriman kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita akan belajar prinsip iman yang dimiliki oleh Yesus dari Markus 11 ayat 20 sampai 26. Markus 11 ayat 20 berkata, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi latar belakang cerita ini adalah Tuhan Yesus mengutuk sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Nah, Tuhan Yesus bukan emosi atau iseng mengutuk pohon ara ini, tapi Tuhan Yesus sedang mengajari murid-muridnya tentang prinsip-prinsip iman yang dia miliki. Di ayat 20 dikatakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam satu terjemahan disebutkan, milikilah imannya Allah. Jadi apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya lewat peristiwa pohon ara yang dikutuk ini adalah mereka harus memiliki iman seperti iman yang dimiliki Allah. Nah, kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu bukan hanya sekedar kita ini memiliki gambarnya Tuhan, kita memiliki rupanya Tuhan, tapi juga cara beroperasinya.
Kalau kita mau melihat hidup kita berhasil, maka kita harus beroperasi sama seperti Tuhan Yesus beroperasi waktu dia ada di muka bumi. Dan caranya adalah kita harus bergerak di dalam iman. Nah, hari ini kita akan belajar 4 hal yang bisa kita telani dari imannya Tuhan Yesus. Apa ciri dari imannya Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus mengucapkan apa yang dia imani. Tuhan Yesus mengucapkan apa yang dia imani. Di ayat 23 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini." Jadi Bapak Saudara, iman yang tidak kita ucapkan sebetulnya iman yang mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar di mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau kita tidak mengucapkan apa-apa, sebetulnya kita tidak percaya apa-apa. Kalau kita tidak mengatakan apa yang kita percayai, sebetulnya kita tidak mempercayai hal tersebut. Dan dalam cerita ini Tuhan Yesus juga berkata jangan hanya sekedar berkata-kata. Tuhan Yesus jelas menyuruh kita mengatakan sesuatu kepada objek yang jelas. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan Yesus memerintahkan gunung itu. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya sesuatu terjadi, kita harus berkata-kata dengan otoritas kita, menyuruh kepada sesuatu. Kita harus menyuruh sakit penyakit pergi. Kita harus menyuruh pertengkaran pergi. Kita harus menyuruh kebangkrutan pergi. Sebaliknya, kita juga bisa perkatakan hal baik. Kita menyuruh berkat Tuhan datang. Keharmonisan datang. Kesembuhan datang. Amin. Di 2 Korintus 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata." Jadi Alkitab menyuruh kita memperkatakan apa yang kita percayai. Artinya, jangan perkatakan hal-hal yang negatif. Jangan biarkan percakapan kita diisi dengan keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Kita harus perkatakan apa yang kita percaya dalam hati kita. Itu ciri iman Tuhan Yesus yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus percaya bahwa apa yang dia perintahkan pasti terjadi. Tuhan Yesus memiliki iman bahwa dia percaya apa yang dia perintahkan pasti terjadi. Ayat 23 bagian B. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi hal kedua yang menjadi ciri dari imannya Allah adalah kita harus yakin bahwa apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Allah punya keyakinan bahwa apa yang dikatakan pasti terjadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan Yesus juga yakin apa yang dikatakan pasti terjadi. Nah pertanyaannya gini, itu kan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Maka apa yang dia katakan, dia percaya pasti terjadi karena dia tahu tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagaimana dengan kita yang adalah manusia biasa? Tuhan Yesus berkata di Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya yang percaya. Artinya, kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang beriman. Kalau kita perkatakan apa yang kita percayai, kita juga harus percaya itu tidak mustahil. Itu bisa terjadi. Amin. Walaupun memang dibutuhkan proses untuk bisa percaya bahwa apa yang kita katakan terjadi. Markus 4 ayat 28 berkata seperti ini. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ada seorang hamba Tuhan terkenal bernama Smith Wigglesworth. Beliau disebut Rasul Iman karena dikenal sangat beriman. Imannya sangat luar biasa. Dalam pelayanannya dicatat kurang lebih membangkitkan 21 orang mati. Jadi dia orang yang sangat punya iman besar. Tapi dia berkata, iman saya itu tidak langsung sebesar itu. Seperti yang ayat ini katakan. Pertama tangkainya, lalu bulirnya, itu yang kosong. Lalu kemudian bulir yang berisi dengan butir-butir. Artinya apa? Iman kita itu perlu bertumbuh sampai kita percaya bahwa apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Dan memang Alkitab juga mencatat. Alkitab itu menyebutkan ada beberapa tingkatan iman. Alkitab menyebut tentang iman yang lemah. Roma 4 ayat 19. Iman yang kecil. Matius 8 ayat 23. Iman yang bertumbuh. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Orang yang kaya dalam iman. Yakobus 2 ayat 5. Orang yang penuh iman. Kisah Rasul 6 ayat 5. Iman yang tulus, iman yang mengalahkan dunia, iman yang kuat, Roma 4 ayat 20-21, iman yang besar, Matius 8 ayat 5-10, dan yang terakhir iman yang sempurna, Yakobus 2 ayat 22. Jadi itu sebabnya kita harus mengembangkan kehidupan iman kita. Lewat membaca Alkitab setiap hari, lewat berdoa, lewat memberi, lewat taat kepada apa yang Tuhan suruh, lewat melayani orang lain. Sehingga waktu iman kita bertumbuh, kita percaya apa yang kita perkatakan itu pasti terjadi.
Tuhan Yesus percaya apa yang dia katakan pasti terjadi. Lalu yang ketiga, apa ciri imannya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus percaya bahwa dia sudah menerima bahkan sebelum itu terjadi. Jadi iman Tuhan Yesus yang ketiga cirinya adalah Tuhan Yesus percaya bahwa dia sudah menerima bahkan sebelum itu terjadi. Di ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Perhatikan, di awal ayat itu ada kata karena itu. Karena apa? Karena ayat 23. Jadi ayat 24 ini adalah akibat dari ayat 23. Di ayat 23 tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus percaya apa yang dikatakannya pasti terjadi. Dan karena dia percaya, dia yakin dia sudah menerimanya. Jadi kenapa dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta, bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya? Karena di 23 dia percaya apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Jadi bagian kita adalah kita bersyukur. Sekalipun memang belum jadi kenyataan, bagian kita adalah bersyukur bahwa apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Nah, mungkin Bapak Saudara bertanya, apakah ini kita tidak sedang menipu diri sendiri? Tidak. Karena kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, kepercayaan itu yang akan membuat hal tersebut jadi kenyataan. Mungkin saya gambarkan ilustrasinya seperti ini. Kalau kita lihat seorang ibu yang sedang mengandung, kita belum lihat bayinya, tapi kita percaya bayi itu ada di dalam rahim ibu tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita rawat, kita jaga, dan kita percaya bahwa waktu saatnya tiba, bayi itu akan keluar. Sebaliknya mungkin ada orang yang berkata, saya tidak percaya ada bayi dalam kandungan itu. Akibatnya apa? Dia tidak akan rawat kandungannya. Dia akan hidup sembrono. Apa yang akan terjadi? Kandungannya bisa gugur. Atau memang ada orang yang sama sekali tidak mengandung apa-apa. Dia tidak merasa bahwa dia ada sedang hamil. Akibatnya apa? Memang dia tidak hargai kandungannya. Jadi bagian kita adalah kita percaya bahwa kita sudah menerimanya, sehingga kita mensyukurinya, menjaganya, dan menantikannya sampai itu jadi kenyataan. Jadi 3 hal pertama, iman Tuhan Yesus adalah, yang pertama, Tuhan Yesus mengucapkan apa yang dia imani. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus percaya bahwa apa yang dia ucapkan pasti terjadi. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus percaya bahwa dia sudah menerima bahkan sebelum hal itu terjadi. Tapi yang keempat yang tidak kalah pentingnya, iman Tuhan Yesus punya ciri, iman itu ada dalam hati yang bersih. Hati yang bersih. Jadi Tuhan Yesus bisa memiliki nomor 1, 2, 3. Kenapa? Karena ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebetulnya kita berpikir apa hubungannya antara iman dan pengampunan. Tapi jelas sekali, iman itu ada di dalam hati. Kalau hati kita tidak bersih, maka kita tidak bisa punya iman yang benar. Iman tidak bisa bertumbuh dalam hati yang belum bersih. Ayat tadi berkata, kalau kita mau berdoa, jangan ada barang sesuatu di dalam hati kita. Jadi Tuhan mau kita punya hati yang bersih, supaya tidak ada ganjalan waktu kita berdoa. Kenapa? Karena Yakobus 4 ayat 1-3. Doa kita tidak ada gunanya selama hati kita masih kotor. Ayat 1, dari manakah datangnya? Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Alkitab dengan jelas berkata, kita bisa saja berdoa, tapi doa kita tidak akan berguna. Kenapa? Karena yang kita minta itu berasal dari hati yang masih punya nafsu, hati yang tidak bersih. By the way, kitab Yakobus ini ditulis oleh Rasul Yakobus, bukan Rasul dari Yesus, maaf. Yakobus saudara Tuhan Yesus, satu ibu tapi beda bapak. Dan Yakobus ini dikenal sebagai seseorang yang punya lutut keledai. Lututnya itu begitu tebal, kenapa? Karena dia bisa berjam-jam berlutut berdoa setiap hari. Tapi dengan seorang pendoa sekali berdia pun dia mengakui, doa tanpa diiringi hati yang bersih, itu doa yang tidak ada gunanya. Itu sebabnya kita harus pastikan, kalau kita mau memiliki iman Tuhan Yesus, kita harus bereskan hati kita. Dan hari ini saya mau tantang Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di dalam hati kita masih ada ganjalan. Istri, kau tidak bisa mengampuni suamimu. Suami, kau juga sakit hati kepada istrimu. Partner bisnis, kau sakit hati kepada seseorang.
saudara sakit hati sama partner bisnis, karyawan sakit hati sama bos, anak sakit hati sama orang tua, dan sebagainya. Mari bereskan ganjalan ini, supaya kita bisa melihat iman Tuhan, imannya Yesus itu bekerja dalam diri kita. Dan saya percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sebelum kita berdoa untuk minta kuasa Tuhan bekerja, berapa banyak di antara kita mengaku, ya, saya mengaku, saya berdoa, tapi hati saya masih punya ganjalan kepada orang lain. Ini saatnya ampuni orang tersebut. Alkitab berkata, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Bapa kita yang di sorga tidak bisa mengampuni kita. Dan kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, masih ada nafsu marah, nafsu dendam, nafsu benci, maka kita tidak ada gunanya berdoa. Kita tidak akan dapat apa-apa. Itu sebabnya mari bereskan hati kita. Datang kepada Tuhan. Jujur, Tuhan, saya sakit hati, saya marah, saya kecewa kepada seseorang. Tapi hari ini saya mau bereskan hati saya. Saya tidak mau ada ganjalan lagi di hati saya. Kalau engkau orangnya, engkau bisa angkat tangan dimanapun engkau berada. Saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak, hamba mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mengaku masih ada ganjalan di hati mereka terhadap seseorang. Biar hari ini mereka bereskan semuanya. Semua ganjalan itu dibuang dari hati kami sehingga hati kami bersih. Sehingga waktu kami berdoa, doa kami dahsyat, doa kami berkuasa, doa kami akan mengundang kuasa Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa juga, hamba bersepakat untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini punya pergumulan Tuhan. Apapun pergumulan mereka, kami percaya kuasa Tuhan sanggup. Kami mau perkatakan kesembuhan kami, perkatakan terobosan dalam keuangan kami, perkatakan pemulihan dalam keluarga kami. Kami mau perkatakan apa yang kami percayai, apa yang kami baca di firman-Mu Tuhan. Kami percayai dan kami perkatakan dan kami terima Tuhan. Walaupun itu belum terjadi, kami sudah menerimanya Tuhan. Maka hal itu akan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Tolong supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ubah perkataan negatif kami menjadi perkataan iman ya Tuhan. Kami juga terus berdoa mengucapkan berkat atas semua petugas medis, para dokter, para perawat, para petugas lab dimanapun mereka berada. Biar mereka ditutup bungkus oleh darah Tuhan Yesus. Dilindungi Tuhan dari COVID-19. Juga keluarga mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga terus berkati pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Diberikan hikmat untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam memimpin negara kami ini untuk melewati masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita punya firman Tuhan yang akan menguatkan kita senantiasa. Dan sekali lagi, kalau Bapak Saudara diberkati lewat tayangan firman Tuhan ini, bisa like, bisa share. Dan juga nanti waktu kami upload di channel YouTube, bisa subscribe, bisa like juga di sana. Dan bisa menyalakan notification bell, sehingga bisa mendapat informasi setiap kali ada video baru yang diupload. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, God bless you. Till we meet again. Haleluya.